Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Yang pertama adalah konsep barisan aritmetika. Nah, ini konsepnya. Jadi barisan itu seperti ini. 1,4, 7, 10, 13 sampai seterusnya. Nah, ini ada polanya. Nah, pola di barisan aritmetika itu identik dengan selisih. Jadi seperti ini. Jadi ini U1 atau biasa disebut A atau suku pertama, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya. Biasa ada disebut UN. UN itu suku ke N. Jadi U itu suku ke, kemudian angkanya itu adalah dia suku ke berapa. Selanjutnya kita lihat di sini ada perbedaannya. 4 dan 1 ini bedanya 3. 7 dengan 4 bedanya juga 3. Begitu seterusnya. Nah, ini 3 ini disebut B atau beda. Kemudian beda ini didapat dari jika diketahui dari barisannya, maka U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau U5 dikurang U4 dan seterusnya. Atau secara umum UN dikurang 1. Artinya kalau misalkan U-nya ada 6, maka di sini U6 dikurang N dikurang 1, 6 dikurang 1 sama dengan 5. U5. Suku ke-6 dikurangi suku ke-5. Jadi itu maksudnya ya. Misalkan yang diketahui adalah U4. Misalkan U4-nya 10. Kemudian diketahui bedanya adalah 3. Seperti ini ya. 3. Yang ditanyakan adalah U7. Maka U7 sama dengan, nah dari U4 sampai U7 kita membutuhkan 3 ditambah 3 kali. Artinya U4 ditambah beda ditambah beda ditambah beda sama dengan U4 ditambah 3B. Jadi begitu ya. Jadi kita masuk ke formulanya. U1 itu sama dengan 1 ya. Kemudian U2 itu adalah U1 ditambah 3. U1 itu 1 ya. 1 ditambah 3. Kemudian U3 itu sama dengan U2 ditambah 3. U2 itu 1 ditambah 3. Ya. Kita tidak langsung jumlahkan supaya kita perlihatkan nanti polanya. U4 sama dengan U3 ditambah 3. Nah, U3 itu 1 ditambah 3 ditambah 3 kemudian ditambah 3. U5 sama dengan U4 ditambah 3. Nah, U4 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 kemudian ditambah 3. Nah, kita lihat di sini. 1 tadi itu disimbolkan sebagai A. Kemudian di sini A sama dengan A ditambah 3 tadi itu B. Selanjutnya ini juga A ditambah B tambah B. Ini A ditambah B tambah B tambah B. Yang ini U5 A ditambah B ditambah B ditambah B tambah B. Nah, jika disederhanakan kita sederhanakan dari bawah ya. A ditambah berapa B-nya? 1, 2, 3, 4. 4B. Yang ini A ditambah 3B.
Yang ini A ditambah 2B. U2 A ditambah 1B. Kita tulis saja 1 ya, supaya memudahkan. Kemudian di sini A ditambah 0B. Nah, perhatikan, jika 1, semuanya ada A-nya ya, semuanya ada A-nya. Jika 1, maka B-nya 0. Kemudian koefisien B-nya 0. Kemudian jika 2, 1. 3, 2. Jika 4, 3. Jika 5, 4. Artinya ada pengurangan. Jadi jika U-nya N, maka A ditambah yang tadinya N berubah menjadi N dikurang 1. Jadi secara garis besar, formula barisan aritmetika adalah suku-suku barisan aritmetika memenuhi persamaan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Gitu ya. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau dia disebut juga U1, dan B adalah UN dikurang 1. Contoh, suatu barisan aritmetika memiliki suku kedua adalah 8, kemudian suku keempat adalah 14, dan suku terakhir 23. Ada berapa sukukah barisan aritmetika tersebut? Nah, yang diketahui itu adalah seperti ini, U2 8, U4 14, kemudian UN. Kenapa UN dijadikan sebagai suku terakhir? Karena kita tidak tahu. Yang dicari ini adalah N-nya. Suku keberapakah ini? Nah, jadi pertama adalah kita buat dulu persamaannya. Nah, tadi persamaannya adalah, ingat, A ditambah N dikurang 1 B. Untuk U2, A ditambah 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Berarti A ditambah 1B sama dengan 8. 1 itu biasanya tidak dituliskan, tapi sembarang ya, mau dituliskan atau tidak. Kemudian U4, A ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 3B sama dengan 14. Itu persamaan kedua. Sedangkan UN adalah A ditambah N dikurang 1B sama dengan 23. Persamaan ketiga. Maka pertama adalah eliminasi A pada persamaan 1 dan 2. Jadi sembarang ya, yang mana sebenarnya yang mau dieliminasi pertama, apakah A atau B. Ini hanya untuk mempermudah saja. Ini tadi kan U4. Yang ini adalah U2. Kita kurangkan. A dikurang A sama dengan 0. 3B dikurang B sama dengan 2B. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Maka B sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Kita substitusi pada persamaan ini. Kenapa persamaan ini? Karena lebih mudah, hanya untuk mempermudah saja ya. Bisa juga persamaan di atas sini. Jadi A ditambah B sama dengan 8. B-nya diubah menjadi 3 ya, sama dengan 8. A sama dengan 8 dikurang 3. A sama dengan 5. Maka sudah diketahui nilai A dan nilai B. Substitusi nilai A dan B pada persamaan 3. Nah, ini persamaan 3-nya, masukkan nilai A-nya. A-nya kan 5, B-nya kan 3. Masukkan nilainya, jadi dikali masuk ini. 3 kali N sama dengan 3N, dikurang 3 kali 1 sama dengan 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2 ditambah 3N sama dengan 23. Maka 3N sama dengan 23 dikurang 2. 3N sama dengan 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sehingga banyaknya suku pada barisan aritmetika tersebut adalah 7 suku. Jadi suku ke-7 itu nilainya sama dengan 23. Kita masuk ke contoh 2. Suatu barisan aritmetika memiliki suku kedua 8. Ini 2. Suku ke-9 adalah 29. Tentukan suku ke-11 barisan tersebut. Jadi kita buat dulu apa yang diketahui. Kemudian kita buat persamaannya.
Nah, seperti ini ya. U2 itu ini kan 1. Kalau 9 dikurang 1 kan 8. Setelah itu jadi sama tadi seperti sebelumnya. Kita kurangkan ini. A dikurang A 0. B dikurang 8B sama dengan minus 7B. 8 dikurang 29 sama dengan 21. Minus 21. Jadi supaya kalau kalian bingung dengan minus-minus, kalian bisa tukarkan tempatnya ini. Jadi sama saja ya. Jadi B sama dengan minus 21 bagi minus 7 sama dengan 3. Kemudian kalian substitusikan. Karena B-nya sudah diketahui 3, maka A ditambah B sama dengan 8. A ditambah 3 sama dengan 8. Maka A sama dengan 8 dikurang 3. A sama dengan 5. Jadi diketahui B-nya 3, A-nya 5. Nah, kita masuk U11 sama dengan A ditambah 10B. A-nya sama dengan 5, kemudian 10 dikali 3. Maka hasilnya sama dengan 5 ditambah 10 kali 3, 30. Jadi 35. Ini cara pertamanya. Cara keduanya, jadi diketahui bahwa aritmetika itu erat kaitannya dengan beda. Jadi pertama adalah, ini yang pertama, U9 dikurang U2 sama dengan 29 dikurang 8. U9 ke U2 itu bedanya ada 7. Jadi 7B. 9 dikurang 2, 7. 29 dikurang 8 sama dengan 21. Maka B sama dengan 21 bagi 7 sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke U11 yang ditanyakan. U11 itu U9 ditambah. Nah, kita cari antara 11 dengan 9 berapa bedanya. Jadi 11 dikurang 9 itu sama dengan 2. Berarti di sini 2B. Kemudian U9 diketahui 29. Bedanya berapa? Bedanya adalah 32 kali 3. Maka 29 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. 29 tambah 6 sama dengan 35. Nah, ini perbedaannya sama-sama didapat 35. Tinggal kalian yang kira-kira mana yang kalian anggap mudah. Selanjutnya, konsep deret aritmetika. Nah, konsep deret itu bedanya dengan barisan adalah kalau deret dia ditambah. Dia ditambah. Sama halnya dengan tadi, tetap menggunakan beda, tetap juga menggunakan U1. Nah, pertama adalah untuk mengetahui rumusnya, kita harus ketahui dulu apa itu SN. SN itu adalah simbol dari semua suku, jumlah semua suku. Suku pertama. Gitu ya, jumlah suku pertama. Jika ditulis di sini S5 artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Nah, untuk mengetahui formulanya, kita jabarkan dulu. U1 itu A ditambah U2 itu adalah A ditambah B. U3 itu A ditambah 2B dan seterusnya. Yang pertama adalah kita tambah SN ditambah SN. Apa perbedaannya ini? Cuman dibalik saja ya. Yang ini dari awal dari U1, ini dari UN. Kita jumlah. Jadi SN ditambah SN itu sama dengan 2SN. A ditambah A sama dengan 2A. N dikurang 1 ditambah N dikurang 1B. Ini juga A ditambah A sama dengan 2A. Nah, B-nya yang ini. B di sini ada 1 ya. 1 ditambah N dikurang 2 sama dengan N dikurang 1. Jadi 1 ditambah N dikurang 2 itu sama dengan N-nya tetap 1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Itu ya, dari situ didapat. Ini ada berapa? Ada sebanyak N.
Kan ini tadi sebanyak n. Kalau 7 maka 7 ini. Kalau 10 maka 10. Maka ini kalau dijumlah dia akan 7 juga. Kalau misalkan 7. Kalau 10 maka 10. Jika n maka n. Maka didapat 2SN sama dengan n dalam kurung 2A ditambah n dikurang 1B. Rumus jumlah suku pertama adalah ini. Contoh. Diketahui A sama dengan A tambah 1 tambah A tambah 2 ditambah dan seterusnya tambah 50 sama dengan 1139. Jika A bilangan bulat positif maka tentukan nilai A. Jadi ini adalah U1-nya, ini adalah UN-nya, kemudian ini adalah jumlahnya, jumlah SN-nya. Yang ditanyakan adalah nilai A. Ingat, A itu bernilai positif. Maka pertama tentukan nilai B-nya. B sama dengan A ditambah 1 dikurang A. Ini dari mana dapat? Ini tadi. U1, U2. U1, U2. Nah, B itu sama dengan U2 dikurang U1. Sama dengan A ditambah 1 dikurang A. A ditambah 1 dikurang A, ini A-nya habis, jadi tinggal 1. Kemudian tentukan nilai N. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Ini rumus dasarnya sama dengan 50. Jadi A ditambah N dikurang 1B-nya 1 sama dengan 50. Maka N sama dengan 50 ditambah 1 dikurang A. N sama dengan 51 dikurang A. 50 tambah 1, 51 ya. Kemudian substitusikan nilai N pada persamaan SN. Maka rumusnya ini. Rumusnya SN tadi itu adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1B. Itu diketahui 1139. 2A-nya dipisah menjadi A ditambah A. Ini rumusnya adalah UN. Ini rumus UN ya. Maka disederhanakan menjadi N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Sama dengan 1139. N per 2 dalam kurung A. UN itu berapa? UN tadi itu sama dengan 50. 50 ya. Sama dengan 1139. Maka jika ini dikalikan, N sama dengan A ditambah 50 sama dengan 2278. N-nya sama dengan 51 dikurang A. Kita masukkanlah ini ke sini. Kita substitusikan. 51 dikurang A ditambah 50 sama dengan 2278. Ini tadi N-nya ya. Kemudian ini dikali masuk, depan kali depan 51A, depan kali belakang hasilnya 2550. Kemudian belakang dikali depan hasilnya A pangkat 2, belakang kali belakang 50A. Setelah itu kita urutkan supaya mudah. 51 dikurang A, 51A dikurang 50A sama dengan A. Untuk mempermudah kita jadikan positif, ini dikali minus 1. Minus 1 kali minus A pangkat 2 sama dengan positif A pangkat 2. Positif A dikali minus 1 minus A. Positif dikali minus 1 berubah menjadi minus 1. 0 dikali minus 1 tetap 0. Setelah itu kita faktorkan. Nah, kita faktorkan yang pertama dilihat adalah 272. Minus. Kemudian yang kedua itu adalah minus A. Kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya 272 tapi selisihnya 1. Contohnya selisihnya 1, 2 kali 3 kan hasilnya sama dengan 6, selisihnya adalah 1. Kita cari, kita dapat 16 dengan 17. Salah satunya itu pasti ada nilai negatif karena di sini negatif dan di sini juga negatif. 16 kali minus 17 sama dengan 200 minus 272. 16 dikurang 17 sama dengan minus 1.
Maka didapat yang pertama A ditambah 16 sama dengan 0, maka A sama dengan minus 6. Kemudian A dikurang 17 sama dengan 0, maka A sama dengan 17. Karena A adalah bilangan positif, maka nilai A adalah 17, bukan 16 ya. Karena tadi sudah ada syarat bahwa A bernilai positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.